Siapa yang istiqomah sholat di Masjid Al-Muhajirin selama 1 tahun, maka umurnya bertambah 27 tahun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Tangerang Selatan beserta jajaran, Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat, para alim, para ulama. Apa bangunan yang pertama yang ada di atas muka bumi? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, bangunan yang pertama adalah masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin, bangunan yang pertama, wudi'a linnas, yang dibangunkan untuk manusia di atas muka bumi, lalladzi bi Makkah, yang ada di kota Makkah, nama lainnya Makkah, nama lainnya Ummul Qura, itulah dia Ka'bah, dikelilingi Al-Masjidul Haram, yang disebutkan dalam ayat lain, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, setelah itu bangunan yang kedua, bangunan apa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, bangunan yang kedua adalah juga masjid. Itulah dia kelanjutan ayatnya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lalu sahabat bertanya, kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Maka Nabi menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. Bangunan yang pertama masjid, bangunan yang kedua juga adalah masjid. Dan ketika Nabi menempati suatu daerah, yang pertama dia bangun sampai pada hari Senin, yang pertama dibangun di Kuba, itu juga adalah masjid. Itulah dia Masjid Kuba. Panjang umur, sehat badan, insya Allah kita sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke Masjid Kuba. Ongkos tanggung masing-masing. Jadi perjalanannya itu dari masjid ke masjid. Alhamdulillah subuh ini kita berada di tempat yang paling dimuliakan Allah, juga adalah masjid. Namanya Masjid Al-Muhajirin. Muhajirin artinya orang-orang yang pindah, nggak tahu pindah dari mana. Artinya mereka pindah dari tempat yang tidak baik kepada tempat yang lebih baik, insya Allah. Tanah dari Jawa, tanah yang ada di rumah kita itu tanah juga namanya. Yang ada di lapangan sepak bola tanah juga. Ini yang ada di bawah ini tanah juga. Tapi apa bedanya? Tanah ini lebih mulia. Buktinya kalau kita sholat di rumah kita terhitung 1 rakaat. Tapi kalau sholat di tanah ini 27 rakaat. Jadi kalau ngitungnya jangan cuma 1 sholat 27. Siapa yang istiqomah sholat di Masjid Al-Muhajirin selama 1 tahun, maka umurnya bertambah 27 tahun. Hitungnya gitu, istiqomah 1 tahun istiqomah dari 17 Agustus 2023 sampai 17 Agustus 2024. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya istiqomah bulan Agustus saja. Ini juga cara dakwah, mau memberitahu masyarakat dari Sabang sampai Papua, begini jamaah Masjid Al-Muhajirin menyambut, memuliakan, mensyukuri nikmat kemerdekaan 17 Agustus. Orang lain bingung bagaimana mau merayakan 17 Agustus, pasang layar tancap, hujan. Adakan lagu dangdut,
Padahal ini kan mensyukuri para pejuang yang mati syahid. Masa orang mati syahid cara mengenang jasanya dengan lagu dangdut? Ustaznya terlalu serius. Masa kita nggak boleh bahagia? Orang beriman itu bahagianya dengan amal soleh. Mudah-mudahan tahun depan bangsa Indonesia memperingati Dirgahayu HUT RI yang ke-79 jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang menyesal, kami nggak tahu cara mensyukurinya begini. Ternyata cara mensyukurinya dengan sholat subuh berjamaah. Setelah itu kemudian tausiah, hadir tokoh masyarakat, pemimpin alim ulama. Kami sudah terlanjur nyewa keyboard tunggal, Ustaz. Mau dibatalkan ini mubazir. Oh nggak bisa Pak Ustaz, innal mubazirina kami mana sayati, yang mubazir saudara setan. Maka tahun depan dia sudah tahu caranya, cara mensyukurinya berkumpul bersama-sama di masjid, membacakan Al-Fatihah untuk para syuhada yang sudah habis hartanya, darahnya tumpah, nyawanya melayang. Untuk mereka semua kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan mereka insyaallah. Masjidnya ini dibangun dengan dana 6, sekian miliar. Nanti kalau ada yang bertanya, itu Masjid Al-Muhajirin berapa itu? Waduh nggak ingat kemarin berapa? 7 miliar. Masjidnya luar biasa. Beberapa menit sekali warna lampunya ganti. Maka jamaah banyak terkadang perlu dibuatkan layar di luar. Karena mereka merasa sedang berada di kamar tertutup, tapi di Masjid Al-Muhajirin bisa melihat kita. Dan kami melihat dari dalam keluar ini seperti ceramah dalam akuarium. Berarti yang juga cantik Asmaul Husna. Di pintu-pintu tertulis Allah Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW belum ada lagi wujudnya dalam bentuk darah, daging, kulit, kuku, tulang. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam sudah ada. Karena Nabi urutannya adalah Adam, Idris, Nuh sampai Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam kata Allah Ta'ala, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini, pohon khuldi. Fatakuna minal zalimin. Nanti kamu akan jadi orang zalim. Fa'azallahu syaitan, syaitan menggodanya. Lalu kemudian makan buah khuldi. Lalu kemudian beliau merasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang paling tua yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu kemudian apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan menyebut nama Muhammad, ampunkanlah dosa. Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah mau beritahu kepada siapa yang tidak tahu. Nama siapa yang kamu sebut tadi? Adam, Muhammad. Kamu tahu siapa dia? Tidak. Dari mana kamu tahu nama itu? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah. Tsumma nafakhta fihi ruhi, lalu kau tiupkan ruh. Ketika ruh itu bertiup, lalu kemudian rafa'tu ra'si, aku angkat kepala. Dan ketika kepala aku angkat, saya melihat ada tulisan di tiang arsy. Tulisan itu adalah Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku yakin namanya bersanding dengan namamu, menunjukkan dia pasti amat sangat mulia di sisimu. Maka aku sebut namanya supaya engkau ampunkan dosa-dosaku. Maka ampunkanlah dosaku berkat kemuliaan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mana tahu nanti ada anaknya nanya, Mama, ini nama siapa ini yang ditulis di samping nama Allah ini? Ini nama Muhammad. Oh, nggak boleh. Karena Ustaz kata guru kami di sekolah, nggak boleh menuliskan nama Nabi Muhammad di samping nama Allah. Jangan tulis nama Nabi Muhammad di samping nama Allah. Itu seakan-akan menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad. Nanti anaknya komplain, orang tuanya nggak bisa jawab. Itu sudah dijelaskan Ustaz Somad kemarin subuh. Apa penjelasannya? Pokoknya udah jelas. Tanya-tanya lagi. Tanya Bani Israel masuk neraka. Hadisnya di mana Pak Ustaz? Dituliskan secara lengkap oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yazid Al-Busaqah. Karena saking banyaknya orang yang komplain dengan adanya tulisan Allah Muhammad disejajarkan, maka masjid ini mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap melihat tulisan ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tulisannya mana Pak Ustaz? Saya melihat, bapak-bapak mesti lihat ke belakang semua. Karena tulisannya di pintu-pintu semua. Ketika mau masuk, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika mau pulang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cinta ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia menjaga warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warisan itu bernama masjid. Nabi tidak meninggalkan istana yang terbuat dari emas. Nabi tidak meninggalkan kursi yang terbuat dari perak. Yang ditinggalkannya adalah masjid. Maka kalau cinta kepada Nabi, makmurkanlah masjid. Ini Masjid Al-Muhajirin, jamaahnya tidak perlu saya kasih motivasi lagi sholat berjamaah. Ini udah penuh, nggak ada tempat, sampai tangga-tangga pun penuh semua. Gimana ibu ini sholat subuh di tangga tadi? Mudah-mudahan beginilah hendaknya sampai hari kiamat insya Allah. Masjid tidak mungkin makin kosong. Makin lama masjid makin ramai. Kenapa? Maka jumlah anak manusia di dunia ini makin sunyi atau makin ramai? Makin ramai. Ini mukasirum bikumul umal. Nanti aku adalah nabi yang paling bangga ketika berkumpul di padang mahsyar. Semua umat kumpul. Nabi Musa kumpul, Nabi Ibrahim kumpul, tapi nabi yang paling banyak umatnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak, silakan punya banyak anak keturunan. Kata Nabi, tasawwajul walud al-wadud, nikahilah perempuan yang subur, yang penyayang dan banyak anaknya. Maka yang muda-muda silakan tambah lagi silakan. Setuju bapak-bapak? Tanya dulu sih. Anak Indonesia masih kurang untuk memenuhi tanah Indonesia yang kosong. Ini saya kalau pulang naik pesawat melihat ke bawah, masih banyak hijau, masih belum banyak lagi umat manusia. Dulu katanya bangsa Indonesia ini rakyatnya sudah banyak, betul. Kita pun juga ngangguk kepala. Oh iya, orang Indonesia sudah terlalu banyak. Ternyata sekarang India 1 miliar, Tiongkok 1,4 miliar. Kita belum ada apa-apanya. Maka kalau mau umat ini kuat, umat ini hebat, jumlahnya mesti banyak. Sekarang malah ada ketakutan, tanah kita luas, jumlah orangnya kurang, dikhawatirkan orang-orang dari atas akan turun ke bawah. Tapi insya Allah kalau ditanamkan sholat berjamaah, ngaji di masjid, imannya kuat, maka kita tidak perlu takut. Ala inna awliya Allah, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak takut, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid-masjid yang lain kadang masih terbengkalai, berdoa melihat ke atas meleleh air mata. Kenapa plafon belum dipasang? Tapi ketika kita sholat di Masjid Al-Muhajirin, memandang ke atas langsung terlihat awan lengkap dengan langit yang biru.
Itu mengapa sholat tak boleh lihat ke atas masjid tempat sujud. Karena kalau lihat ke atas, wow, kaligrafinya cantik dan indah, keramiknya, karpetnya, masya Allah. Terkadang saya kalau sholat di masjid dibisik sama panitia, mohon Pak Ustadz penggalangan dana, masjid masih ngutang. Masjid kita 6,7 miliar, gak tahu saya udah bilang sama belum. Sudah selesai semua. Tapi bukan berarti kita berhenti berinfak, berwakaf, bersedekah. Masjid ini harus terus dimakmurkan. Tinggal lagi mengisinya dengan sholat berjamaah. Apalagi masyarakatnya pada keliling kanan kiri, maka sholat berjamaah. Ajak anak-anaknya sholat berjamaah. Anak-anak tidak bisa hanya sekedar disuruh pergi ke masjid, pergi ke masjid. Anaknya nanya, papa nggak ke masjid? Papa udah dewasa. Nggak bisa begitu. Loh, kalau kami ke masjid yang perempuan ini bagaimana Pak Ustaz? Katanya perempuan bagusnya sholat di rumah, katanya perempuan bagusnya sholat di kamar, katanya perempuan bagusnya sholat tempat yang sempit, yang nggak ada orang. Perempuan lebih bagus sholat di pekarangan, lebih bagus lagi di dalam rumah, lebih bagus lagi di dalam kamar. Itu hadisnya ketika terjadi fitnah di Palestina. Itu perempuan tidak boleh sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di masjid Al-Muhajirin ada Israel di luar. Ini negeri yang aman. Kita doakan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur aman sampai hari kiamat. Jangan khawatir. Lalu yang perempuan sholatnya di mana? Nanti khawatir campur aduk dengan laki-laki. Masjid Al-Muhajirin yang bawah laki-laki. Perempuan di mana? Dimuliakan di atas. Masya Allah. Kalau tadi saya tak berani lihat ke atas. Tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya bawa perempuan ke masjid, tentu dengan menjaga adab-adab. Jadi saya dikirim WhatsApp sama kakak kelas saya, Ustaz juga. Kata dia pantasan mah perempuan itu dilarang ke masjid. Kenapa saya bilang? Tadi saya ke masjid, terus masjid itu pakai tirai, hampir saya pingsan. Kenapa? Waktu saya masuk orang belum ada. Tiba-tiba saya dengar suara dari balik tirai. Gara-gara perempuan cekikikan di masjid. Gara-gara perempuan memakai parfum yang terlalu berlebih-lebihan sampai imam kehilangan ayat. Tercium baunya ke depan. Menimbulkan fitnah. Ke masjid rambut terurai, pakai celana sempit, banyak yang masuk paret. Melihat itu, maka ke masjid tetap menjaga adab-adab, menutup aurat. Suami membawa istri, aslinya suami yang mendidik istrinya. Bagaimana cara sholat, bagaimana hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat muakkad. Tapi karena suaminya tidak mengerti agama, alhamdulillah dibawa ke masjid ngaji. Ini ngaji sekarang orang udah nggak ke masjid lagi. Ngajinya gimana? Online. Sholatnya mana? Online juga. Nanti masuk surganya online. Gak boleh kami ngaji di YouTube Pak Ustaz. Selama ini kami kenal Ustaz Somad melalui YouTube. Ngaji di YouTube boleh, tapi jangan sampai tinggalkan ngaji yang ketemu dengan para alim ulama. Gak bisa tergantikan oleh layar, monitor, handphone. Datang ke masjid, dengarkan pengajian, khusus pengajian subuh. Kenapa? Karena pengajian subuh aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Subuh dipersaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang jaga tadi malam, malaikat yang jaga siang ini ketemunya pada sholat subuh. Makanya kalau bersesuaian amin kita dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Wa il maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini banyak sekarang orang nggak mau bilang amin. Ini yang mana? Waladdallin.
amin. Karena kita ingin supaya sejajar, setentang, serentak, sama amin kita dengan para malaikat. Itu terjadi pada sholat subuh. Sholat subuh luar biasa. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi siapa orang yang paling kaya sekarang? Bill Gates. Ada yang lebih kaya daripada Bill Gates. Siapa? Orang yang sholat subuh berjamaah. Siapa yang paling miskin di dunia? Yang paling miskin bukan fakir miskin yang mencari barang-barang bekas di pinggir jalan. Yang paling miskin adalah yang sampai sekarang sudah jam 6 dia masih juga tidur. Manama siapa yang tidur walau misalnya sampai tidak sholat subuh, balas syaitan fi udhuni, setan kencing di telinganya. Allah masih sayang. Kalau Allah tidak sayang, tertulis di situ toilet setan. Toilet manusia aja bau setan, apalagi toilet setan. Maka dibangunkan anak ini, bangun. Ini hari apa? Hari Ahad, hari libur, tanggal merah. Bapaknya sudah bangunkan anaknya. Bangun. Sholat subuh. Ayo ke masjid kamu hadiri. Datang ibunya. Pak, ini kan hari libur. Ini tanggal merah. Jadi kita kasih anak itu. Ibu sama bapak mesti satu visi misi yang sama. Gak bisa berbeda dalam mendidik anak, terutama membiasakan sholat ke masjid. Alhamdulillah, subuh ini banyak anak-anak ke masjid. Ada anak-anak sengaja gak dikasih dekat dengan ustaz. Itu ada. Pak Ustaz, saya mau bawa anak, tapi katanya anak-anak gak boleh ke masjid, Pak Ustaz. Anak-anak dibawa ke masjid. Yang gak boleh dibawa ke masjid itu anak yang belum mumayyiz. Anak itu levelnya yang pertama sobi. Sobi anak kecil belum mumayyiz. Di atas sobi mumayyiz. Mumayyiz yang sudah bisa membedakan baik buruk, makanan, kotoran. Kalau dia dilarang dia bisa diam. Bagaimana cara membedakannya Pak Ustaz? Kalau anak itu dikasih kode diam, dia diam. Itu tidak bisa. Tapi kalau anak kecil kita jadikan, dia ginikan kita juga. Jadi kalau kita sholat, sebelum kita takbiratul ihram, kita panah ke belakang, kita kasih tahu sama dia. Dia itu bisa. Karena kalau anak yang belum bisa ini, begitu kita lepas, dia lari. Beda sama di Masjidil Haram. Masjidil Haram saya lihat beberapa orang di sana, anak diikat pakai tali. Anaknya mulai. Anak kecil jangan diletakkan di sop dewasa. Karena kalau anak kecil di sop dewasa, ini memutus sop. Kata Ustaz penceramah. Yang satu mengatakan, saya lihat kemarin di Makkah, di Madinah, anak kecil tetap bisa. Maka ini anak saya, apa urusan kamu? Akhirnya kelahi. Sejak kelahi tidak ke masjid lagi. Ini mesti kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anak kecil ini pada hakikatnya boleh dibawa bersama sok orang dewasa. Lalu kenapa ulama mengatakan anak kecil bisa memutus sok? 2 sebab. Yang pertama, wudhunya kadang tidak sempurna. Makanya anak kita ajarkan wudhu. Saya tidak bertanya dengan bapak. Kita sedang bertanya dengan diri kita sendiri. Kapan kita terakhir mengajar wudhu anak kita? Nah, airnya mesti basah semua. Tangannya sampai siku. Kepalanya diusap bukan disiram. Ujung jari masuk ke lubang telinga, ibu jari pada daun telinga. Kakinya mesti masuk kelingking ke celah-celah kaki supaya airnya masuk ke dalam. Tumitnya digosok dengan sampai. Jangan sampai anak kita hidupkan air keran, dia tenang-tenang aja tuh. Kapan terakhir kita mengajar? Atau tidak pernah sama sekali? Gak usah dijawab. Kami kawan nanti tahu. Perasaan gak pernah juga. Kalau wudhunya udah sempurna, apakah dia udah boleh di samping kita? Belum. Kenapa? Ternyata di ujung senapan AK-16 masih belum dipotong. Anak Ustaz Somad
Sami Ahmad Misbahi Ibadillah dipotong umur 8 hari. 8 hari dia lahir, habis itu datang Ustaz yang selalu, Ustaz Somad kan selalu dibawa sunatron. Hitanlah anak Anda melalui sunatron. Pagi hitan, sore bisa akad nikah. Langsung pakai celana. Nah, jadi mereka, Ustaz kan selalu ngajak orang hitan sunatron. Iya, ini anak Ustaz kami hitan. Saya mencari jadwal. Ayah ini hari ini nanti hari ini. Ustaz ada di rumah? Enggak, saya loh. Masa kami hitan anak Ustaz pas di rumah? Soalnya kalau saya ada, saya nggak berani melihat anak saya di rumah. Pas saya pergi dia hitan. Nah, begitu pulang, sudah selesai urusan. Apa maknanya? Anak bagus dihitan. Ternyata dokter pakar medis mengatakan bagus dihitan kecil, karena ternyata di balik kulit itu ada kotoran, ada najis. Itulah kenapa dia dilarang disok orang dewasa. Kata Syekh Al-Jassar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, salah satu sebabnya karena dia membawa najis. Itu maka hati-hati kalau menggendong anak yang belum khitan atau anak sholat. Nabi sholat bawa cucunya. Kenapa kita enggak? Cucu Nabi enggak pakai pampers. Cucu kamu pakai pampers, dia kencing, di dalam pampersnya ada najis. Kamu bawa sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Najis. Kecuali dia tidak pakai pampers. Kalau dia kencing terasa basah. Itu pun kalau sholat sunat di rumah. Tapi kalau sholat di masjid, maka untuk keluar dari khilaf ini, kan kita nggak tahu anak siapa yang wudhunya benar enggak. Kita juga nggak tahu. Nggak mungkin kita angkat satu security di pintu untuk periksa. Oh ini dari sunat dari sini. Ini belum ada. Itulah kenapa anak-anak dibuat satu shop di belakang. Tapi anak-anak ini kalau dibuat satu shop di belakang ribut Ustaz. Nanti mereka, jangankan anak-anak yang udah besar, udah dewasa pun kalau udah ketemu balik jadi anak-anak. Mudah aja. Saya pernah sholat di Masjid Agung, pulang acara tausiah, lihat di belakang bulan suci Ramadan, anak-anak di belakang. Iya, nggak ada yang ribut. Ini kenapa anak-anak ini? Nggak ada yang lari, nggak ada yang menjerit, tenang semua. Ternyata ada satu orang bawa-bawaan. Kalau saya tanya, kamu mau pukul anak? Enggak, itu udah pukul. Gak bisa banget, bapak enggak. Ini kita jaga kebersamaan ini. Karena kalau tidak kita jaga, anaknya ribut, anaknya lari. Bapak yang kebetulan kena kuman darah tinggi, gak sabar mau salam. Gak ada kayak salam kiri, salam kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak setan. Nah, dia tersinggung kelahi. Rusak, masjid kosong, orang nggak datang lagi. Kebersamaan ini kita jaga pada perkara yang remeh temeh sepele. Tapi anak jangan sampai dilarang ke masjid. Saya dikirimi video, ada gambar orang habis selesai sholat sama dia tendang anak di belakang itu. Saya kan tahu. Bapak Ibu sudah dapat videonya? Nanti saya. Kalau anak-anak kecil sudah tidak sholat lagi di masjid, apa yang terjadi dengan masjid kita 20-30 tahun akan datang? Apakah Masjid Al-Muhajirin ini tahun 2053 masih ada orangnya? Saya yakin percaya sekali. Tahun 2023 saya datang kemari, 2053 yang mengundang saya nanti. Itulah anak-anak kecil yang ada di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad yang dulu datang ke Masjid Al-Muhajirin tahun 2023 Agustus. Betul? Kami mau buat lagi sebagaimana ayah kami dulu membuat mensyukuri nikmat Agustus. Kami juga ingin Ustaz datang lagi. Ini betul kan Ustaz Somad? Betul. Masih hidup? Masih. Betul saya atau Ustaz? Saya kenal bapak-bapak ini sudah meninggal. Saya ada. Waktu itu saya sudah betul. Mereka yang sudah berjuang sehingga berdirinya masjid ini untuk mereka semua. Kami Bapak jangan khawatir, kami baca Al-Fatihah. Kita jangan hanya berpikir masa lalu. Dulu gak ada masjid di sini. Dulu ini hanya tanah kosong. Tapi kita
juga berpikir tahun 2053 siapa yang akan melaksanakan sholat berjamaah, tabligh akbar, pengajian, syukuran 17 Agustus 2053. Yaitu anak-anak kita ini. Kalau tidak kita didik dia di masjid, dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi pengacara, dia jadi lawyer, dia jadi hakim, tapi dia tetap hatinya tergantung di masjid. Ini berproses. Allah bisa karena biasa. Masjid kampung saya, imam depan itu pintu ke belakang, masih seperti masjid ini. Pintu ke belakang ada pintu dua, tapi bukanya tidak begini. Masjid di kampung saya, pintunya kalau dibuka pintu kiri dengan pintu kanan, ada ruang kosong di tengah, ada tiang di tengah, gawat pintu kanan, gawat pintu kiri, kalau ditutup ada kosong. Disitulah saya selalu kalau sholat Jumat melihat itu. Pulang saya ke kampung, duduk lagi saya di situ mengenang masa itu. Ada beduk besar. Sore jam 6, waktu Sumatera belum azan maghrib, maghribnya 6.30. Jam 6 saya sudah datang di beduk itu, walking tempat dulu. Kawan-kawan saya yang datang nggak dapat, saya berdua. Mengenang masa kecil. Kita sedang membuat sejarah masa kecil untuk anak-anak kita. Maka bawa dia kemana? Saya ketemu promotor band 6 bulan keliling Indonesia dari Sumatera sampai Papua, nggak pernah sholat Pak Ustaz. Saya kalau sudah bawa band keliling ini nggak pernah sholat Pak Ustaz. Jadi ceritanya Bapak tobat gimana? Awalnya saya tobat itu pas sore-sore sudah masang pentas mau show konser band nanti malam Pak Ustaz. Tiba-tiba pas sore saya lihat merah di ufuk barat. Tak lama azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu saya terbayang ayah saya menarik tangan saya ke masjid Pak Ustaz. Terbayang wajahnya, meleleh air mata saya Pak Ustaz. Itulah yang menyebabkan saya tobat Pak Ustaz. Jadi anak-anak kita ini ada juga mungkin yang sempat nyasar, tapi tidak terlalu jauh. Dia masih sempat ingat masjid. Jangan sampai anak kita setelah dewasa yang dia ingat, papa dulu selalu bawa karaoke. Ayah saya membawa saya ke masjid. Dulu kalian waktu 17 Agustus gimana? Waktu 17 Agustus, ayah saya membawa saya beserta ibu saya ke masjid. Kami mensyukurinya dengan tabligh akbar pengajian. Waktu itu Bapak Wali Kota, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, alim ulama, tokoh masyarakat semuanya hadir. Apa yang kita lakukan sekarang, itu yang akan mereka lakukan di masa akan datang. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari pergaulan bebas, tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau sholat sunnah boleh melihat mushaf. Jadi kebetulan ada mushaf Quran yang diletakkan, ada namanya mushaf tahajud. Beli sama tiangnya sekalian, tegakkan sholat, baca satu malam. Atau pakai handphone ada Quran digital, lihat sholat sunnah. Mana dalilnya? Sayyidatul Aisyah pernah sholat, imamnya itu melihat. Waktu itu kan belum ada handphone, masih pakai suhuf adalah lepas. Kalau pakai handphonenya dinonaktifkan dulu. Jangan sampai kosong. Iya sebentar. Karena kita spontan, batal. Kalau sampai ngomong ketika sholat, batal. Itu teknis. Kalau mau sholat tetap bisa ayatnya panjang lama dengan Quran mushaf tahajud namanya. Nanti beli untuk buku cari mushaf tahajud. Ada mushaf tajwid, idgham, ilfat, gunnah, qalqalah, bila gunnah pakai warna merah, kuning, kelabu, hijau, ungu. Nah, jangan sampai Quran kita, Quran akad nikah tahun 80 masih ada sampai sekarang dan masih baru di ruang tamu, dimasukkan plastik, dibalut kain sutra, masuk kotak kayu jati, dipaku sampai mati dengan buka. Begitu tujuan dulu. Mengapa maharnya seperangkat alat sholat dan tafsir Al-Quran, supaya kita sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Di masjid sering kita jumpai habis kajian Ahad ada hidangan makanan dan minuman.
Kapan ini kan di sini? Kabarnya habis ini ada acara sarapan bersama di rumah masing-masing. Yang disediakan oleh pengurus masjid dan uang untuk membeli makan tersebut dari uang rombol Jumat nggak bisa. Karena orang bersedekah bukan khusus untuk makan jamaah, dan yang memakan itu tidak semuanya fakir miskin. Kalau mau buat begitu, buatkan satu kotak khusus, kotak untuk makan bersama Ahad pagi. Jadi orang ketika menyumbang, dia masukkan duit itu niatnya untuk sedekah makan. Buatkan rekening khusus, jangan nyampur. Rekening khusus untuk masjid makan-makan, namanya M3, masjid makan-makan. Ada Ustaz Lukman dari Pontianak mensponsori ini. Habis sholat Jumat makan, buka bersama makan, sahur bersama makan. Namanya masjid makan-makan. Bagus, tapi jangan diambil uang orang yang bersedekah umum, tapi dibuatkan kotak khusus atau rekening khusus. Apalagi kalau sampai makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Mereka memakan api di perut mereka. Nah, ini administrasi keuangan masjid mesti betul-betul selektif, jangan sampai salah. Niat baik, tapi perbuatannya tidak baik. Tapi bukan berarti saya mengharamkan sama sekali. Siapa saya berani mengharamkan? Saya hanya mengarahkan supaya jangan sampai kita salah dalam beramal. Apakah makanan minuman tersebut jika dimakan oleh jamaah halal dan mendosakan pengurusnya, Pak Ustaz? Pengurus tidak memiliki apa-apa. Masjid wa anil masajid lillah. Pengurus adalah orang yang dititipkan amanah untuk mengurus Baitullah berdasarkan amanah yang diberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan diamanahkan jadi ketua masjid, ya. Ini bukan dia ketua masjid atau gimana? Saya ketua masjid. Ini dia urus sendiri ketua masjid. Maka saya bertanggung jawab penuh. Akhirnya suatu hari datang pengurus, wajahnya berkabut. Dia bilang ada jamaah yang meninggal, ada kecelakaan. Terus apa masalahnya? Duit dilarikan sekretaris Pak Ustaz. Berapa? 40 juta. Ini duit umat, bukan duit pengurus. Berarti kita bertanggung jawab. Harus kita ganti semua. Kalau gitu kami mundurkan diri semua. Gawat bahaya. Terpaksa saya ganti duit saya sendiri. Kalau tidak saya dituntut Allah di pada masa. Kalau gitu kasih tahu sama dia, oh dilaporkan Ustaz ke polisi. Alihkan uangnya. Yang ada Pak Ustaz dia mudah pakai miskin juga sekarang Pak. Jadi menjadi pengurus masjid adalah tanggung jawab. Kalau kita bisa mengelola masjid dengan baik sehingga orang ramai, pahalanya 2 kali lipat. Tapi kalau sampai orang nggak ke masjid gara-gara kita, apalagi sampai duit masjid habis, kita diminta tuntut tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini pengurus mundurkan diri semua. Menjadi pengurus masjid mesti tebal-tebal telinga, mesti tahan-tahan hati, mesti tahan-tahan perasaan, mesti tahan-tahan emosi. Kenapa? Karena pengurus masjid ini seperti kue bingka Ambon, di atasnya api, di bawahnya api. Banyak sekali. Ustaz kok tahu saya pengurus masjid? Saya mengurus beberapa ponakan saya yang yatim. Lalu ketika ada santunan anak yatim, uangnya dipakai untuk belanja kebutuhan pangan sekeluarga. Apakah anggota keluarga yang lainnya termasuk ke dalam memakan harta anak yatim? Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu mengurus harta anak yatim, kamu kaya, falyasta'fif, jangan makan harta anak yatim. Berapa makan harta anak yatim di 1 bulan? Anak yatim sebulan 1,5 juta. Jangan kamu ambil itu. Faman kana faqiran, tapi kalau kamu sendiri fakir, falyakul, maka kamu boleh memakannya. Standarnya bil ma'ruf, standar urf. Standar urf itu
Standar kira-kira kalau ngurus satu orang berapa selayaknya? Kira-kira standar kalau menjadi pengurus berapa selayaknya? Oh, kalau menurut standar di Indonesia dia boleh ambil 500, lebih diambilnya maka dia sudah curang. Wa may yahlul ya'ti bima walla yaumal qiyamah. Siapa yang curang dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Jadi yang mengurus anak yatim ini hati-hati, jangan sampai perbuatan baik malah berubah menjadi azab di hadapan Allah. Tapi standarnya yang paling bagus, memangkana waliyan falyastaqif, siapa yang mampu jangan ambil sama sekali. Memangkana fakiran, tapi kalau dia fakir, dia susah, falyakul, silakanlah dia ambil bil ma'ruf menurut standar kepantasan di daerah masing-masing. Tidak sama antara Tangerang Selatan dengan Papua. Makan di Papua, di Timika, di Jaya Wijaya nggak sama dengan makan di Jakarta. Maka standarnya itu ada namanya urf. Urf itu menurut standar umum. Pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u maqaddana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab. Urf. Urf adalah tradisi. Begitu juga dengan uang belanja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah kamu dengan suami istri dengan baik. Bagaimana dengan baik? Menurut urf. Kalau menurut urf memberikan pakaian, memberikan emas, memberikan yang baik, maka itu baik. Al-umuru bima qasidiha. Suatu perkara itu dengan maksud dan tujuannya. Al-adatu muhakkamatun. Adat tradisi bisa dijadikan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Semua jamaah diberikan istiqomah iman dan Islam, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solehah, dan akhirnya kita semua mendapatkan husnul khatimah. Alhamdulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ta'lamu dzamban illa ghafarta. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Sembuhkan yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, jadikan menjadi taman-taman surga ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali su'amatina sholihin, pemimpin-pemimpin kami yang sholih yang baik-baik, wali man hadharana, semua yang hadir di majlis kajian subuh Masjid Al-Muhajirin ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammirin masajidik, jadikan kami orang yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah dan pengajian-pengajian ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dini dalam agamamu wa ala ta'ati dalam ketaatan kepada ya Allah. Allahumma arzuqna istiqamah ala syariatil barra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah di jalan yang lurus dalam agamamu yang benar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Jadikanlah kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami saat kami mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.